Shalom saudara, selamat siang. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai saudaraku kembali siang hari ini di dalam mesbah doa siang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, apa kabar semuanya saudara? Kita percaya bahwa semuanya ada di dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan siang hari ini kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Dan untuk itu saudaraku, kita mau belajar untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita mau naikkan pujian kita, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, oh senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu,
Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada siang hari ini karena Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kasih setiamu yang selalu baru setiap hari kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu setiap janji-Mu kami simpan di dalam hati kami supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, mari Bapa Engkau berbicara kepada kami Tuhan, tolong kami Bapa, kami mau lebih lagi belajar tentang firman-Mu dan lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada siang hari ini, kita mau berhenti sejenak dari aktivitas kita. Kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki firman yang mengajar kita, yang menegur kita. Firman Tuhan itu juga mendidik kita, menolong kita, menopang kita, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, dan firman Tuhan selalu hidup di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara, tentu kerinduan kita bersama supaya kehidupan kita lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat senang apabila anak-anaknya, orang-orang percaya, hidupnya lebih hari lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan yaitu tentang lidah. Tuhan menciptakan lidah. Semua manusia mempunyai lidah. Banyak manfaatnya lidah ini saudara, baik untuk mengecap makanan, untuk merasa rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa enak dan tidaknya ya saudara. Luar biasa Tuhan menciptakan lidah di dalam kehidupan kita. Secara rohani juga dengan lidah kita dapat memuji Tuhan. Tetapi hati-hati juga saudara, dengan lidah kita bisa mendukakan hati Tuhan. Dengan lidah kita bisa membangun semangat orang, dengan lidah juga kita bisa mengecewakan orang lain. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan di dalam menggunakan lidah kita? Tentunya saudara, kita mau belajar bersama-sama siang hari ini. Biarlah kita gunakan lidah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-9 bunyi firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan lidah kita dapat memuji Tuhan. Dengan lidah juga kita dapat mengutuk. Tetapi saudaraku, Tuhan mengajar siang hari ini supaya dengan lidah kita gunakan untuk memuji nama Tuhan. Dengan lidah kita gunakan untuk membangun orang lain. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita, karena mungkin dengan hanya perkataan yang sedikit atau perkataan yang cuman seolah-olah tidak penting, tapi kadangkala lewat perkataan kita bisa menyakiti. Lewat perkataan kita bisa menyakiti anak-anak kita. Perkataan orang tua bisa menyakiti hati anak-anak. Perkataan anak-anak bisa menyakiti hati orang tua.
Perkataan suami bisa menyakiti hati istri, demikian sebaliknya. Perkataan istri juga bisa menyakiti hati suami hanya lewat lidah, lewat perkataan kita. Karena itu saudaraku, bila kita mau berhati-hati di dalam berbicara, bila apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, itu semuanya boleh membangun orang lain, boleh menghibur orang lain, dan boleh menyenangkan hati orang. Mungkin karena perkataan yang sepele ya saudara, dalam rumah tangga itu bisa mengakibatkan hal yang besar, menjadi persoalan yang besar dalam rumah tangga. Mungkin antara suami istri hanya miskomunikasi ya saudaraku, perkataan yang tidak membangun, bisa terjadi hal-hal yang merusak hubungan rumah tangga. Demikian juga antara anak dengan orang tua dengan anak, sesama teman, sesama sahabat, sesama saudara-saudara kita saudara. Dengan perkataan, banyak sekali kita menjumpai dengan perkataan bisa mencelakakan orang lain. Saudaraku, biarlah siang hari ini kita mau belajar, saya dan saudara mau belajar menggunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Menggunakan lidah kita untuk mengucapkan, untuk memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati saya dan saudara diisi dengan firman Allah, maka yang keluar adalah firman Allah, perkataan yang membangun semangat orang, perkataan yang menghibur orang lain. Tetapi kalau hati ini dipenuhi dengan kebencian, kepahitan saudara, kemarahan, kedengkian terhadap sesama kita, kemarahan terhadap suami atau istri atau anak orang tua, maka yang keluar luapan emosi kita, perkataan yang menjelekkan orang lain, perkataan yang menjatuhkan orang lain, perkataan yang begitu menyakitkan orang lain ya. Lidah ini sesuatu bagian yang kecil di dalam tubuh kita, tetapi pengaruhnya sangat besar sekali. Seperti api saudara, hanya secercik api saja bisa membakar hutan saudaraku. Demikian juga dengan lidah kita, perkataan yang menyakitkan itu dapat menyakiti hati sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mau belajar menggunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Biarlah hati ini dipenuhi dengan firman Allah. Biarlah hati ini dipenuhi dengan pujian, sehingga yang keluar adalah pujian kepada Allah. Yang keluar hanya firman Tuhan, perkataan yang membangun. Kalau ada orang-orang lain atau teman-teman kita atau sahabat kita yang mungkin menceritakan persoalan masalahnya kepada kita, lewat perkataan kita yang sesuai firman Tuhan, kita bisa membangun mereka. Mungkin anak mencurahkan isi hati terhadap orang tua, mari sebagai orang tua mau menjadi pendengar bagi mereka, mau menjadi pendengar yang setia bagi mereka, dan memberikan perkataan-perkataan yang membangun bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak mengalami kepahitan, sehingga anak-anak kita tidak mengalami luka hatinya, tetapi anak kita dibangun imannya, anak kita diberi semangat lagi lewat perkataan kita yang membangun. Jangan kalau anak menyampaikan sesuatu terhadap kita, kita mengatakan hal-hal yang negatif. Memang kamu tuh tidak bisa, memang kamu tuh jelek ya. Tidak saudara, kalau kita berkata yang demikian, otomatis melukai hati mereka. Tetapi biarlah hati ini dipenuhi dengan firman Allah. Kalau hati ini dipenuhi dengan firman Allah, kita bisa membangun anak-anak kita. Sebagai istri bisa membangun suami kita. Sebagai suami juga bisa memberi semangat kepada istri. Mungkin suami kita sudah lelah bekerja seharian di tempat pekerjaan masing-masing. Ketika pulang dengan perkataan yang menyenangkan kita menyambut, tentu hati suami sangat senang. Dan seolah-olah rasa letih yang sepanjang hari merasakan satu
kesejukan ya lewat perkataan istri. Tetapi kalau perkataan istri yang tidak menyenangkan ketika suami pulang kerja, tentu akan menambah capek suami kita, menambah hati yang begitu lelah ya saudara, dan di situ akan menimbulkan kemarahan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, dimanapun kita ada, Tuhan menempatkan posisi kita di mana saja. Mari kita gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Kita gunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun orang lain, untuk menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan kita. Ingat saudara, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu kita mau berkata-kata yang benar, berkata-kata yang sesuai dengan firman Allah, perkataan yang membangun, perkataan yang positif, perkataan yang baik, perkataan yang benar. Karena itu bisa membangkitkan semangat orang lain, dan itu terutama menyenangkan hati Tuhan. Dari lidah kita, kita bisa memuji Tuhan, tapi dengan lidah kita juga kadang-kala kita bersungut kepada Tuhan. Kadang-kala kita marah kepada Tuhan atau marah kepada suami, istri, anak, mertua atau menantu. Dengan perkataan kita bisa mengutuk sesama kita. Tapi siang hari ini saudaraku, mari kita mau belajar dan kita mau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Selama ini kami gunakan perkataan kami tidak baik. Mulai siang hari ini terima kasih buat firman-Mu mengajar kami untuk kami berkata-kata. Dengan lidah ini saya mau memuji Tuhan. Dengan lidah ini saya mau berkata-kata yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara, isi hati kita dengan firman Tuhan, supaya yang keluar adalah perkataan firman yang membangun, yang menguatkan. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Mari siang hari ini kita belajar dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan lidah kita, Tuhan menyucikan perkataan kita, sehingga dengan lidah kita, kita hanya gunakan untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk membangun bagi orang-orang lain yang membutuhkan bantuan perkataan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, karena Engkau mengajar kami supaya kami menggunakan lidah kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dengan lidah kami mau memuji Tuhan, dengan lidah kami mau membangun semangat orang lain lewat perkataan kami Tuhan, memberikan semangat kepada yang letih lesu, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah Tuhan lewat perkataan kami. Biar mulai siang ini Bapa, kami mau belajar untuk berkata-kata yang benar, berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami mendukakan hati-Mu. Ampuni kami, jikalau selama ini kami tidak menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Bapa. Mampukan kami siang ini Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu. Mampukan siang hari ini Tuhan, supaya kami menjadi saksi-Mu lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memberkati semua anak-anak-Mu siang ini dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan Allah Immanuel, Tuhan menyertai mereka semua. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.